Halo adik-adik, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bentuk bangun 3 dimensi. Kalau sisi datar, artinya dia lurus. Itu lurus-lurus. Misalnya persegi atau persegi panjang atau segitiga atau trapesium atau jajar genjang. Ada lagi yang bisa sebutin? Atau apa lagi? Layang-layang atau belah ketupat. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak gini, kubus, ya, kubus termasuk bangun ruang sisi datar. Kalau misalnya yang bukan sisi datar itu kayak gimana? Kayak gini misalnya. Nah, ini bukan sisi datar ini ya. Ini karena ini melengkung misalnya ini. Ini ada gelas misalnya cawan ya. Nah, ini bukan sisi datar. Jadi kita cuman belajar yang mana? Ya, kita belajar yang ini saja. Yang sisi datar. Oke, adik-adik. Kalau yang ini enggak ya. Misalnya bola. Bola termasuk sisi datar. Bangun ruang sisi datar? Bukan ya adik-adik. Jadi kita nggak belajar ini. Oke adik-adik, kita lanjut. Apa itu luas dan volume? Ada yang tahu? Ya, luas adalah ukuran besarnya suatu bidang. Itu 2 dimensi. Kalau volume, ukuran besarnya suatu ruang. Itu 3 dimensi. Nah, ini ada contoh selembar kertas. Selembar kertas punya volume? Nggak punya ya, tidak punya volume, tidak ada volume. Dia hanya punya luas ya adik-adik. Ini kalau box ini dia ada volume ya sini karena dia bidang 3 dimensi. Oke adik-adik, jadi ini ada ruangan di dalamnya, bisa diisi oleh mainan atau oleh apapun. Tapi kalau kertas nggak punya ruang ya, jadi hanya punya luas, tidak punya volume. Oke. Contoh menghitung volume. Nah, hitunglah volume kubus pada gambar berikut. Nah, ini ada 5 cm panjang rusuknya. Kita harus jawab, apa itu volume? Ya, volume adalah
ukuran besarnya sebuah ruangan atau banyaknya jumlah satuan kubik. Nah, jadi kalau kakak potong kecil-kecil ini, jebret, 5, ya. Ini ada berapa kotak atau ada berapa kubik di dalamnya. Oke, dan next. Nah, ini ternyata di dalamnya ada 125 kotak, kotak kecil. Jadi kubus ini dapat menyimpan 125 kotak di sini, semuanya di dalamnya juga. Jadi ada banyak ya, termasuk di dalamnya. Ya, jadi sama kayak game Minecraft. Jadi di dalamnya ada kotak-kotak lagi. Seperti itu. Jadi total kotaknya ada 125. Karena ada 125 kotak kecil ya. Ini kotak kecil ya. Jadi volume kubus pada soal adalah 125 cm kubik. Oke? Jadi tahu ya, volume adalah ukuran besarnya sebuah ruangan atau banyaknya jumlah kotak kecil, ya. Di sini di soal ini ada muat 125 kotak. Ya, ada 125 di sini. Oke. Nah, contoh menghitung luas permukaan. Tadi kita sudah menghitung volume. Sekarang kita mau menghitung luas permukaan. Nah, apa itu luas permukaan? Luas permukaan adalah jumlah luas semua sisi. Nah, kubus, satu sisi kubus itu persegi ya. Persegi, yaitu ada berapa luasnya? Luasnya berapa? Sisinya 5. Luasnya adalah 5 kali 5, yaitu 25. Oke, jadi ini satunya ada 25. Satu sisi. Oke, kalau semuanya dijumlahin, nah kubus ada berapa? 6 sisi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita jumlahin ini berapa? 25 juga. Ini berapa luasnya? 25 juga. Jadi kalau kita jumlahin, totalnya 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 sampai 6 kali ditambah. Jadi 6 dikali 25. Jadi luas permukaannya adalah 150. Oke adik-adik, ngerti? Ya, kita lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh bangun ruang sisi datar ya. Itu ada balok, kubus, prisma. Apa tuh Kak prisma? Ya, nanti kita akan pelajari. Oke, kubus. Nah, kubus tadi kita udah belajar ya. Nah, ini panjangnya. Kok panjangnya bukan angka, Kak? Ini kok panjangnya huruf? Ya, nggak apa-apa ya. Anggap aja huruf ini adalah angka ya, tapi belum diketahui. Angka ini misalnya. Angka yang belum diketahui. Duh, maaf ya adik-adik, tulisannya jelek.
yang belum diketahui, yang belum tahu, belum tahu. Kenapa hurufnya sama, Kak? S semua. Ya karena panjangnya sama ya. Karena panjangnya sama, jadi kakak namain ini S. Kak, boleh nggak kalau diganti jadi A? Boleh. Jadi B, boleh. C, terserah kalian. Hurufnya mau pakai apa. Oke. Nah, volumenya kita udah tahu tadi apa? S dikali S dikali S. Jadi apa hasilnya? S pangkat 3. Kalau luas permukaan, nah kalau kubus itu ada 6 kali S kuadrat. Tahu ya kenapa 6? Karena ada 6 sisi kubus itu. Nah, jadi kita jumlahin semua luasnya. Ini ada 1, 2, 3, ada 4, 5, dan 6. Nah, ini luasnya berapa? Ini S dikali S ya. Ini misalnya S. Kakak kasih nama S ini. Ini S kuadrat. Oke, S kuadrat dikali 6. Karena luas permukaan adalah dijumlahin semua sisi-sisinya. Oke. Berikutnya kita akan melihat balok. Balok. Ini gambar balok ya. Adik-adik. Volumenya adalah P kali L kali T. Balok itu hampir mirip dengan kubus, hanya saja panjang lebar tingginya berbeda. Kalau kubus, panjangnya itu sama semua, yaitu berupa S, di sini juga S, di sini juga S. Jadi S pangkat 3 dikalikan semua. Sama saja balok, sini dikali juga P dikali L dikali T. Balok juga termasuk prisma segi 4. Nanti kita akan belajar apa itu prisma ya. LP yaitu luas permukaan. Ini rumusnya ya. Ini P dikali L ya, bukan PL. P dikali L. Arti PL itu P dikali ya. Ini juga sama dikali L dikali T. Ini juga P dikali T. Oke. Kenapa Kak bisa dapat kayak gini? Ini dapat dari mana Kak rumusnya? Ini dapat dari arti dari luas permukaan ya. Luas permukaan artinya itu seperti ini teman-teman. Ada luas ya. Sini kita dulu. Ya di sini jepret. Misalnya kita buat jaring-jaring. Oke. Ya sini ya. Oke, kita buat jaring-jaring. Arti dari luas permukaan artinya menjumlahkan semua sisi-sisinya, luas dari sisi-sisi ini. Ini ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini panjangnya ceritanya ini P panjangnya. Ini L, ya, ini L, ini juga L, ini berarti L juga. Nah, ini T ya, ini T. Ini juga T di sini. Nah, kalau ini juga T ya, ini T. Habis itu ini L panjangnya. Oke. Nah, jadi yang luas 1 apa? Luas 1 sama dengan apa? P dikali L. Luas yang kedua apa? P dikali T. Luas ketiga apa? P dikali L lagi. Luas keempat apa? Yo. Nah, ini T ya. L kali T. Luas kelima apa? L kali T juga. Luas keenam P dikali T. Kalau dijumlahin berapa? Ini ada 2 PL-nya. PT-nya juga ada 2. LT-nya juga ada 2. Jadi kakak bisa keluarin 2 di sini. 2 dikali PL, nanti 2 dikali LT, 2 dikali PT. Oke. Jadi hasilnya setelah kita jumlahin semua luasnya, akan mendapatkan rumus ini adik-adik. Oke. Coba kalau sisinya sama semua. Ini untuk balok ya, LP kubus maksud saya, kubus. Nah, yaitu P-nya itu kita ganti S semua karena panjangnya sama semua. Dikali E tambah S tambah S tambah S tambah S. Maaf ya adik-adik, tulisannya jelek. Apa ini? S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S dikali S berapa? S kuadrat. Kalau ditambah berapa? 2 dikali S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat, yaitu 3 S kuadrat. Kalau dikali berapa? 6 S kuadrat. Jadi ini untuk kubus ya, bukan untuk balok nih. Jadi kita hanya mencari tahu apakah benar tadi, dan hasilnya sama saja. Oke, kalau balok itu panjang sisinya berbeda-beda. Kalau kubus panjang sisinya sama semua. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar prisma, segitiga dan segi empat. Apa itu prisma? Prisma itu adalah suatu bangun ruang yang punya alas yang sama dengan atapnya. Jadi seperti ini. Misalnya kau punya alasnya segitiga. Nah, atapnya pasti juga segitiga. Tinggal dihubungin dengan garis lurus. Nah, ini namanya prisma.
Misalnya kakak punya ini persegi panjang ya, bukan jajar genjang, karena dilihat dari sudut 3 dimensi. Nah, kakak juga punya di atasnya harus sama luas alas dan atap. Ini atap, alas dan atap harus sama. Jadi tinggal dihubungin dengan garis saja seperti itu. Misalnya ada lagi kakak punya bentuknya seperti ini. Nah, berarti prisma itu atapnya ya, atasnya sama juga. Aduh, maaf. Nah, gini ya. Nah, ini bukan lingkaran ya, ini segi 5. Nah, ini namanya prisma. Jadi alas sama dengan atap ya. Oke. Nah, kalau segitiga artinya alasnya segitiga. Kalau segi 4, alasnya segi 4. Kalau trapesium itu termasuk apa? Alasnya segi 4 ya. Jadi gini, set set. Atasnya juga sama ya adik-adik. Seperti ini. Nah, ini prisma segi 4. Atau ini apa? Prisma segi 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 berapa? Segi 6 ini ya. 6. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi ya. Ini gambarnya sama saja. Kalau dibalik hasilnya seperti ini. Nah, yang H yang mana? Yang H yang mana? Ini ya, H. Ini juga H. Ini juga H. H artinya tinggi ya, height. Oke. Nah, P-nya ini. Ini apa? Ki. Yang miring ya. Ini R. Ini juga sama P. Ki. R. Ini juga sama segi 4. Ini kalau dibalik ya, kalau dibalik seperti ini. Nah, yang mana? Ini P ya. Ini Q. Ini R. Ini S. Yang H adalah yang ini. Ini juga apa? H ya. Ini juga. Nah, ini apa? Panjang ini. Ya, ini Q ya. Q. Ini P. Ya, kalau kurang jelas, di sini kita gambar lagi. Nah, ya. Sama saja. Ini H. Seperti itu. Ini apa? Ini P, ini Q. Kak, kalau hurufnya diganti boleh? Ya boleh saja. Terserah kalian hurufnya mau apa. Oke? Sudah tahu ya prisma segitiga seperti apa dan prisma segi 4. Kita lanjut. Nah,
Kita hapus. Nah, volumenya apa? Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Ini boleh huruf apa aja ya? Huruf H boleh, huruf T juga boleh. Tapi kakak di sini menggunakan huruf H. Sama aja. Oke? Karena pada akhirnya ini akan jadi apa? Angka ya. Jadi angka. Kita substitusi. Apa tuh substitusi? Ya artinya diganti jadi angka. Mau huruf apapun, hurufnya nanti jadi angka. Jadi terserah kalian mau pakai huruf apa. Ingat ya, ini luas alas kali tinggi. Kalau ini apa luas alasnya? Tergantung ya. Kalau segitiga berarti setengah kali AT. Setengah kali AT dikali H. Oke. Kalau di sini apa segi empatnya tergantung ya. Kalau misalnya trapesium di sini berarti A tambah, di sini bukan A ya, P. P tambah Q per 2 dikali T. T-nya yang mana Kak? Ini T. Belum kita tulis. Oke. Ditambah dikali lagi H. Jadi ini apa? Ini luas alas. Ini adalah luas alas. Dan juga ini luas alas. Tergantung alasnya apa. Ini alasnya segitiga. Ini alasnya trapesium. Oke, kita akan belajar luas permukaan. Oke, kakak hapus dulu semuanya. Karena ini akan banyak gambar ya. Oke, sebentar. Kalian. Nah, Kak ini dapat dari mana, Kak? Jawabannya. Ini kakak buat-buat sendiri ya. Ya, ini kakak kita dapat dari arti dari luas permukaan. Apa luas permukaan? Menjumlahkan semua sisi pada bangun tersebut. Nah, kalau segitiga itu kayak gimana? Kayak gini ya, jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaringnya seperti ini. Salah satu contohnya seperti ini ya, jaring-jaringnya. Ini enggak. Jadi kalau kita lipat, ini akan menghasilkan prisma. Nah, ini ada apa aja? Segitiga. Ada persegi ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu luas alasnya seperti apa. Nah, seperti yang kakak bilang, ini segitiga ini sama kayak segitiga ini. Jadi kita tinggal ngitung satu saja, yaitu L1. Kita kali 2. Oke. Nah, ditambah. Nah, ini apa nih? Panjang ini adalah H ya, adik-adik. Ini juga H, ini juga H, ini juga H. Yang beda adalah ini panjang ini. Ini adalah R.
Ini adalah Q, dan yang ini adalah P. Berarti P ERH ditambah PH, ya, ini luas persegi. Kalian tahu kan rumus luas persegi panjang? Ya, panjangnya ini R, lebarnya H. Jadi dikali RH. Ini juga panjangnya P, lebarnya H, PH. Dan yang terakhir ini Q, ya, QH. Jadi kita bisa lihat ini ada luas alas, ya, kali 2 ditambah, nah ini kita bisa keluarin nih H-nya, RH, PH, QH, H-nya dipisah aja, jadi P tambah Q tambah R, akan didapat rumusnya ini, seperti itu. Oke adik-adik. Oke, ini juga sama adik-adik, prisma segi 4 juga alasnya kan sama, ya. Jadi kakak bilang tadi prisma itu alas dan atap. Ini jadi alas sama atap. Alas sama atap jadi sama ukurannya. Oke. Jadi tinggal dikali 2. Nah, ini HPQR S tambah S. Oke, ini dapat dari mana? Oke, kakak jelasin lagi ya. Ini kakak nggak bohong-bohong, ini bener ya. Rumusnya ini. Sebentar, kakak hapus dulu. Nggak usah deh. Jadi kayak gini. Misalnya luas permukaan itu adalah dijumlahin semua. Kakak buka, ini kakak bongkar. Oke. Ya. Nah, ini kalau kakak lipat, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kakak tinggal ngitung luasnya. Oke. Kita hitung luasnya. Ini apa? Ini P. Ini apa? Ini Q. Ini apa? Ini S. Ini apa? Ini R. Oke. Nah, ini apa? Panjangnya H, ya. Ini juga sama nih, trapesiumnya sama kayak trapesium 3. Oke. Ini panjangnya apa? H. Ini panjangnya apa? H. Ini juga H. Jadi kita tinggal tambahin LP sama dengan L1 ditambah L2 sampai L6. Nah, yang pertama kita udah dapat nih, yang nomor 3 sama nomor 2 itu sama bentuknya, ya, dan juga ukurannya sama. Jadi dikali 2 kali L alas. Nah, ditambah apa? L1. L1 apa? PH. Ingat rumus luas persegi panjang. Nomor 4 ini apa? RH. Nomor 5 QH.
Nomor 6 SH. Nah, kita bisa pecah PH, RH, QH, SH. H-nya bisa dikeluarin. L alas ditambah H kali P tambah I tambah R tambah S. Kak, ini luas trapesium yang nomor 2 sama trapesium 3 nggak ditambah? Udah ya, udah ditambah, udah masuk ke dalam 2 kali luas alas. Jadi sini jebret. Ya, udah masuk ke sini. Jadi luas permukaan adalah jumlah dari semua luasnya. Maka kakak akan mendapatkan rumus ini. Oke adik-adik, ngerti ya? Kalau nggak ngerti boleh komen ya di kolom chat nanti. Kakak akan balas komen kalian. Ini ada 5 segi N. Apa maksudnya segi N? Artinya seginya nggak tahu ada berapa. Bisa segi 4, bisa segi 5. Aduh, salah, ini segi 6 ya, maaf. Bisa segi 5, ya, bisa segi 8. Ini berapa? Ya, segi 8. Artinya nggak tahu di sini. Tapi yang kita pelajari hanya kalau volume itu sama semua. Mau segi apa kek? Segi kayak gini, segi ini, rumusnya sama, yaitu luas alas dikali tinggi dikali 1/3. Ingat 1/3 ya. Kalau limas ada 1/3 untuk menghitung volume. Kak, ini 1/3 dari mana? Ya, ini dari pencarian matematika yang adik-adik nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Kalau udah gede nanti 1/3-nya dari mana. Oke, untuk sekarang adik-adik hafalin aja terlebih dahulu. Volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume 5 segi N. Oke, luas alas ya, ingat luas alas kali tinggi. Nah, yang kita akan lebih fokus adalah segi 4. Ya, terutama ini persegi ya, persegi panjang. Persegi panjang. Panjang. Waduh Kak, ini apakah banyak huruf-huruf? Oke. Nah, ini salah warna ya, ini harusnya warna hijau nih. Maaf ya adik-adik, ini warna hijau Y-nya. Oke, kakak akan jelaskan, tapi kakak mau hapus dulu ini, bentar. Oke, seperti yang kakak bilang, ini apa? Luas permukaan. Luas permukaan artinya menjumlahkan semuanya. Jadi kakak akan buat seperti ini dulu. Ya. Nah, ini apa? Misalnya kakak buat ini 1, 2, 3, 4, 5.
Oke. Nah, ini kakak misalkan ini panjangnya A. Ya, boleh huruf apa aja. Ini B. Kalian udah belajar aljabar kan? Jadi ini panjangnya nggak harus suatu bilangan. Nah, kakak akan buat rumus dulu. Jadi kakak misalkan nih huruf. Supaya nanti bisa ketemu rumusnya. Jadi kakak buat huruf. Nah, ini panjangnya apa? Ini panjangnya, ada yang tahu? Kalau dari gambar ini, X ya adik-adik, panjang segitiganya. Ini juga tinggi, maksudnya tinggi segitiganya X ini juga. Karena segitiga 5 yang ini sama yang ini itu sama ya adik-adik, sama besar. Kalau yang ini beda, ini tingginya apa? Y. Betul, Y. Ini tingginya Y. Ya adik-adik, ini Y tingginya. Ini X tinggi. Ups, kehapus nih. Maaf ya adik-adik, kita buat lagi. Jadi kita akan menghitung luas permukaan. Luas permukaan itu adalah menjumlahkan semua luas ini, luas ini, luas ini ya. Luas ini, luas ini, dan luas ini. Oke, tadi ini tingginya apa? X. Karena kalau mau menghitung luas segitiga, harus ada tinggi. Nah, ini. Oke. Ini X. Nah, yang pertama luas 1 apa? Ini panjangnya A. Ini B. A dikali B. Nah, luas 2 apa? Luas 2 setengah itu segitiga ya. Jadi rumusnya setengah. Alasnya apa? A tingginya X. Oke. Luas yang ketiga apa? Yang ketiga yang mana? Yang ini ya. Yang ketiga itu setengah dikali B Y. Yang keempat yaitu yang ini ya. Itu setengah, luas segitiga apa? Setengah dikali alasnya B, tingginya Y juga. Yang kelima, alasnya setengah, maksudnya luas segitiga, setengah alasnya X, dikali tingginya apa? Alasnya A, salah. Alasnya A dikali tingginya X. Kita jumlahkan adik-adik. AB LP ya. Ditambah setengah AX ditambah setengah BY tambah setengah BY tambah setengah AX. Nah, ini setengah BY sama setengah BY jadi 1 BY. Setengah AX sama setengah AX jadi 1 AX. Jadi jawabannya 1 AX. Satunya nggak usah ditulis ya. Tambah 1 BY. Oke, ditambah AB. Seperti itu adik-adik.
Kita dapetin rumusnya ini. Jadi kakak nggak sembarangan buat rumus ya. Ini didapat dari menjumlahkan semua luas bangun ini ya, bidang-bidang ini kita jumlahin. Oke. Nah, Kak, cara dapat kalau X yang nggak diketahui sama Y-nya gimana, Kak? Nah, X-nya itu kita dapat dari mana? Kak, ini dapat rumus apa nih, Kak? Waduh. Kakak jelasin dulu ya. Sebentar, Kakak hapus. Nah, kalian perhatikan segitiga ini ya. Oke. Kakak kan tuh. Nah, maksudnya segitiga ini. Akan gambar jebret. Nah, segitiganya seperti ini. Ini apa? H. Nah, ini apa bawahnya? Adalah setengah B ya. Ini yang bagian ini. Karena ini cuma setengahnya ya adik-adik, tuh cuma sampai setengah. Nah, yang miringnya apa? X. Jadi cara dapetin X adalah pakai rumus Pitagoras, yaitu H kuadrat ditambah setengah B kuadrat. Nah, kuadratnya harus dalam kurung. Oke, H-nya tetap ya, karena nggak bisa diapa-apain. H kuadrat. Nah, ini bisa nih. Setengah dikuadratin jadi apa? Seperempat. Kali apa? B kuadrat. Oke, adik-adik. Nah, untuk yang Y juga sama di sini. Kakak gambar. Kakak memakai yang hijau. Jadi seperti ini, set. Set. Nah, ini jepret, jepret. Ini apa adik-adik? Ya, ini adalah setengah A. Cuman setengahnya. Tingginya apa? Tingginya adalah H. Dan yang miring adalah Y. Nah, gimana cara mencari Y? Yaitu Y sama dengan, sama kayak tadi adik-adik, H kuadrat ditambah rumus Pitagoras apa? Setengah, ini alasnya setengah A ya. Setengah A dikuadratin. Setelah itu kita akan dapat hasilnya H kuadrat tambah seperempat A kuadrat. Ini dia adik-adik jawabannya. Rumus maksudnya. Oke. Berarti adik-adik kita lanjut ya. Nah, kita akan contoh soal.
auto 100 adik-adik. Contoh yang pertama, adik-adik ada yang bisa ngerjain, boleh adik-adik pause dulu untuk adik-adik kerjakan secara mandiri. Oke, yang kita baca nih. Kalau udah bisa, kita akan lihat jawabannya. Di sini kakak akan membacakan alas limas berbentuk persegi. Ingat, persegi dengan keliling alas 40, keliling K. Jika tinggi limas adalah 12 cm. Tinggi limas adalah H. H sama dengan 12. Ini tadi K sama dengan 40. Ditanya luas permukaan limas. Oke, kita akan jawab. Nah, di sini diketahui udah ya tadi ya. Ini jepret. Dan H-nya juga udah tahu. Nah, kita harus ingat tadi apa rumus luas permukaan limas? AB tambah AX tambah BY. Jadi kita belum ketemu A-nya, cuman ketemu H doang di sini. Oke. A, B, X, dan Y. Kita akan cari. Kita cari ya. Nah, di sini alasnya persegi. Berarti sisinya sama semua. Ini A-nya sama. Ini juga B-nya juga sama panjang. Oke. Nah, keliling persegi. Tahu arti keliling? Artinya adalah misalnya ini kotak persegi. Kita menjumlahkan ini A ya. Ini A, ini A, ini A. Kita jumlahkan semua panjangnya. Jadi A tambah A tambah A tambah A sama dengan 40. Jadi keliling persegi adalah 4A ya sebenarnya, 4 sisi. Nah, diketahui hasilnya 40. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 40? Ya, A-nya jadi 10. Ya, tadi kita juga udah tahu A-nya sama kayak B. Berarti B-nya juga 10. Kenapa bisa sama? Karena ini persegi adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita udah dapat A dan B. A udah dapat, B udah dapat. Tinggal cari X dan Y. Nah, karena nilai A sama dengan B, berarti nilai X sama dengan Y. Artinya segitiganya sama aja, teman-teman, di sini. Nah, ini tingginya sama. Tinggi X sama Y. Karena A-nya sama kayak B. Ini sama. Oke, kalau nggak percaya, kita akan hitung masing-masing. Nah, ini rumusnya tadi ya. Untuk mencari nilai X. Oke. A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat. Ya, tadi rumus Pitagoras. Tadi kita sudah ketemu ya, kenapa ini alasannya ini kenapa 1/4.
karena ini setengah ya adik-adik tuh. Setengah doang. Setengah dikuadratin berapa? 1/4. Nah, kita udah tahu tadi hanya masukin berapa? 12. B-nya tadi udah ketemu berapa? 10 B-nya. Oke, 10 kuadrat berapa? 100. 100 dibagi 4 sama dengan berapa? 100 dibagi 4. 25. Nah, 25 sama dengan 5 kuadrat. Nah, adik-adik hafal? Kalau ada 12, ada 5, berarti ada 13. Kita lihat apakah Y-nya sama juga. Ya, rumusnya apa? Tadi ya udah kita cari rumusnya ini. Nah, nilai A-nya sama kayak B, yaitu 10 juga sama. Jadi kalau kita hitung nanti hasilnya sama saja 13. Oke. Nah, kita udah dapat A, udah dapat B, udah dapat X, udah dapat Y. Ingat ya, X ini apa? Tinggi segitiga. Y ini tinggi segitiga. Kalau H di sini tinggi 5, oke? Kita masukkan rumus luas permukaan 5. Tinggal dimasukin. Oke, lanjut. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Ya udah dapat tadi A-nya 10, B-nya juga 10. Kenapa sama? Karena ini persegi. Nah, ini juga pasti sama juga X-nya dan Y-nya. Nah, kita tadi tahu rumusnya ini ya. Rumusnya harus diingat ini. Harus diingat sih. Yang penting kalian ngerti. Kalian mau pakai cara apapun, gak apa-apa ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka dulu ininya, limasnya. Kalian buka. Terus kalian hitung satu-satu luasnya. Ya. Dari yang ini ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini. Oke, kalau itu kalau kalian lupa. Tapi kalian bisa pakai cara cepetnya ini, cara cepetnya. Oke. Nah, ini luas permukaannya tadi B-nya A-nya berapa? 10, B-nya 10, B-nya A 10. Nah, X-nya 13, Y-nya 13. Oke, 10 kali 13 ditambah 10 kali 13 ditambah 10 kali 10. 10 kali 13 berapa? 130 tambah 130 ditambah 100. Oke ya. Hasilnya adalah 360. Oke adik-adik. Gampang kan? Gampang banget. Oke lanjut. Contoh kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah. Ini adik-adik kalau mau kerjakan boleh pause dulu ya videonya. Oke, kakak lanjut. Kita lihat jawabannya. Ini diagonalnya 10 dan 24. Ini ingat apa? Alasnya belah ketupat. Emang bolehkah belah ketupat? Ya boleh, karena ini segi 4 ya adik-adik. Ingat, ini prisma. Oke, bukan limas. Jadi mudah juga nih. Jika tinggi prisma 15. Tinggi prisma berarti apa?
H sama dengan 15. Luas permukaannya adalah, kita akan pakai rumus tadi. Tapi kalau kalian mau pakai cara lain boleh. Atau kalian tidak harus menghafal. Kalian boleh menambahkan satu demi satu luasnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke. Diketahui ini 10, 24 ya. Nah, ini kenapa 5, Kak? Karena kakak bagi 2. Ya, ini ada 5 tambah 5, 10. Ini kakak juga bagi 2. Ini 24. Nah, hanya H-nya 15. Ingat, untuk mencari LP dari prisma, luas permukaan prisma, oke, prisma, kalian harus ingat rumusnya 2 kali L alas ditambah H kali P tambah Q tambah R tambah S. Nah, kita baru dapat H saja ini adik-adik. L alasnya belum dapat, PQRS-nya juga belum. Nah, kita akan mencari ini. Oke. Nah, ini kita dikasih kemudahan karena belah ketupat semua sisinya sama panjang. Jadi, yang ini sama dengan yang ini. Ya, sama semua ini. Kasih tanda. Oke. Jadi P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S. Jadi kalau kita udah ketemu P-nya, maka QRS-nya juga ketemu. Oke. Pertama kita cari luas alas. Masih ingat luas alas belah ketupat rumusnya apa? Ini ya rumusnya harus ingat. 1 kali D2 per 2. Oke. Kak, ini rumusnya dapat dari mana? Ya, ini rumus luas belah ketupat. Oh, kita udah tahu D1 berapa? Ini masukin sini. D2 berapa? Sini. Kali 10 kali 4 240 dibagi 2 120. Jadi kita udah dapat luas alas. Oke, tinggal cari ini. Tinggal mencari nilai ini. Next. Nah, P-nya ini kok bisa cara mencarinya kok seperti ini? Ya, kita lihat ya adik-adik di sini P. Nah, ini segitiga bukan? Iya, segitiga. Ininya berapa? 5. Ini 12. Kita tahu ini apa? Ini P. Nah, P-nya berapa? P-nya berapa? Kita bisa pakai rumus Pitagoras. Yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ingat berapa? 5, 12, dan 13. Kita dapat P-nya. Nah, tadi kita udah tahu ya, sini P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S. Ya, di sini 13, di sini 13, di sini 13, dan sini juga 13. Karena belah ketupat sama semua.
Tinggal memasukkan ke rumus deh. Nah, ini ya, tadi rumusnya ini, ingat, rumusnya ini. Nah, 2 kali 120 tinggal masukin, H-nya berapa? H-nya 15, P-nya 13, Q-nya 13, R-nya 13, S-nya 13. 2 kali 120 berapa? 240. 13 dikali 4, 52. 15 kali 52 berapa? Ayo. Ayo. Kita bisa kali 10 tambah 5 dikali 52. Itu berapa? Ini bisa kayak gini. Nah, 520 ditambah berapa? Ayo. Bagi 2 berapa? 260. Oke, 260. Hasilnya 567 780. Ya, hasilnya 780. Nah, 780. Ditambah berapa hasilnya? Ya, ini hasilnya. Oke adik-adik, mengerti ya? Kita lanjut. Nah, contoh ketiga. Contoh ketiga ini adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Nah, ini AB-nya 6. Adik-adik boleh pause dulu kalau mau ngerjain ya. A-nya 15. Luas permukaan yang ditanya lagi. Gampang ya adik-adik. Nah, ini kita bisa anggap ininya P, ininya Q, ininya R, ininya S, dan ini adalah H. Oke. H-nya berapa? 15. P-nya berapa? 14, Q-nya 6, S-nya 5, R-nya juga 5. Karena ini sama ya, sama kaki. Nah, maka kita tinggal cari nilai luas alas. Ingat, apa rumus luas permukaan prisma? Prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah H dikali P tambah Q tambah R tambah S. Oke, nah kita udah ketemu, yang ini udah ketemu semua nilainya, tinggal mencari luas alas. Adik-adik ingat luas trapesium apa? Karena ini kan alasnya trapesium sama kaki. Nah, luas alas ini dapat dari mana Kak? Seperti ini. Ya, ini adalah luas trapesium. Ya, adik-adik. Ini 14 tambah 6 berapa? 20. 20 dicoret, coret 10, 30 hasilnya. Kita udah dapat luas alas. Tinggal masukkan ke rumus, yaitu 2 kali luas alas tambah HP dikali P tambah Q tambah R tambah S. Ini harus ditambah dulu ya adik-adik. 2 kali 30, ini udah dapat ya 30-nya dari sini. Nah, H-nya 15 ya adik-adik. Tadi kita ini H.
Ini P-nya juga 14, 6, 5, 5. Ya, ini 14, 6, 5, 5. Oke, ini tambah ya. Ini kali dulu 60 ditambah 15 dikali 20 tambah 10, 30. Dikali 15 kali 3, 450. Ditambah adalah 510. Oke adik-adik, ini adalah jawabannya. Paham ya adik-adik? Oke, kita next. Right? Nah, ini adik-adik kalau mau ngerjain boleh. Oke, kita lihat jawabannya ya. Limas. Apa itu? Seperti ini limas ya. Nah, jawab. Oke, luas sisi tegak artinya adalah sebentar. Nah, maka pakai ini aja. Hitam. Luas sisi tegak adalah yang luas semua segitiga. Luas semua segitiga. Nah, 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 nah. Itu luas semua segitiga. Ya, adik-adik. Ini nih. Ini kita tambahin luas 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Atau bisa juga didapat dari luas permukaan semuanya dikurangi luas alas. Ya, karena ini luas alasnya nggak masuk ya. Jadi dikurang. Atau boleh juga dijumlahkan semua segitiga. Nah, karena A sama dengan B, maka X sama dengan Y. Tadi kita udah lihat ya. Ini tuh. 14, B-nya juga berapa? B-nya 14. Nilai X, kita boleh pilih mau cari nilai X atau mau cari nilai Y. Sama aja. Kenapa bisa sama? Ya, karena ini apa? Persegi. Oke adik-adik, kita cari nilai X dan Y atau Y. Nah, X-nya dapat dari mana nih Kak? Kok bisa dapat seperti ini? Ya, kita lihat ini adalah segitiga. Segitiga. Oh, sebentar. Ini adalah, kita pakai yang kuning ya. Nah, hapus dulu ya. Nah, ini jebret. Habis. Nah, ini kita ganti jebret. Nah, ininya berapa? 7 adik-adik, karena ini kakak bagi 2. Oke, 7 dan ini berapa? 25. X-nya adalah 24. Ya, didapat adik-adik, ini adalah X. X-nya 24. Tinggal menghitung luas sisi tegak ya. Yang ditanya ini adalah luas sisi tegak. Oke. Nah, 4 dikali luas segitiga ya, karena tadi kita ada 4 segitiga.
Nah, segitiganya sama semua, jadi boleh tinggal dikali aja. Nggak usah ditambahin. Ya. Nah, alasnya berapa? Alasnya 14. Lihat ya, ini segitiganya. Ini 14. Tingginya berapa? 2, 4. Ya, tingginya. Ini alas. Ini tinggi ya, tingginya X tadi. Ini dari sini. Oke. Setengah karena apa? Karena luas segi 3,5 alas kali tinggi. Jawabannya adalah kalau dikali berapa? 2 kali 14 kali 24, 672. Jangan sampai salah hitung ya adik-adik. Atau bisa juga luas permukaan dikurang luas alas. Sama saja ya adik-adik. Nanti akan mendapatkan hasilnya ini. Kalian bisa coba nanti di rumah. Oke. Ini yang terakhir ya adik-adik. Karena dari tadi luas permukaan terus, kita akan sekali saja volume terakhir ya. Nah, adik-adik bisa pause dulu kalau mau kerjakan. Panjang rusuknya 24. Ya, rusuk kubus artinya ini sama semua 24. Karena ini kubus, ini juga 24. Volume limas ya. Alasnya berupa persegi dengan sisi panjang sisi 24. Dan tinggi prisma adalah 24 ya. Ini tingginya, tinggi prisma. Nah, ini ya tingginya. Set. Ini adalah 24. Karena dia di dalam kubus. Ingat volume apa? Rumusnya volume limas ya. Sepertiga nih, ada sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Persegi, yaitu 2 sisi kali sisi, yaitu 24 kali 24. Tingginya berapa? Sama juga ya, tingginya 24. 24 kali 24 kali 24. Berapa? Ini bisa dicoret nih, 8. Ya, kalian kalikan. Hasilnya 4608. Oke adik-adik, gampang ya kalau volume. Ingat, volume limas atau volume prisma itu berbeda. Kalau limas ada 1/3. Oke? Sekian adik-adik, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? Tetap enjoy. Terima kasih teman-teman.